Surah kedua sampai surah kelima dari kitab suci Al-Quran, termasuk surah An-Nisa. Baik. Semua surah-surah ini telah diwahyukan di Mekah. Jadi apa hikmah di balik penempatan surah-surah tersebut pada bagian awal kitab suci Al-Quran? Apakah surah An-Nisa diturunkan di Mekah? Madinah, Huzur. Iya, Madinah. Benar. Surah-surah ini telah diwahyukan di Madinah. Saya telah menjelaskan topik ini berkali-kali sebelumnya, tidak hanya sekali. Dalam bahasa apa lagi saya harus menjelaskannya? Huzur, maksud saya, apakah ini sebuah kebetulan atau apa? Surah kedua sampai kelima diwahyukan di Madinah. Saya juga telah mengatakan ini dengan jelas bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Saya juga telah mengulangi topik ini pada daras hari ini. Turunnya wahyu dari surah-surah ini adalah berdasarkan keadaan dan kebutuhan zaman saat itu. Namun urutan dan tatanannya adalah sesuatu yang permanen. Ketika kebutuhan perkara penyusunan Al-Quran dalam urutan yang permanen tersebut meningkat, maka malaikat Jibril alaihissalam berkali-kali datang kepada Rasulullah dan menginformasikan kepada Rasulullah bahwa inilah yang akan menjadi susunan atau urutan permanen dari Al-Quran. Urutan turunnya ayat-ayat Al-Quran didasarkan pada keadaan dan kebutuhan zamannya. Sedangkan surah-surah atau ayat-ayat yang terdapat dalam susunan permanen Al-Quran yang berlaku untuk berbagai peristiwa dan kebutuhan hingga hari kiamat adalah urutan yang berbeda. Dengan demikian, mengingat urutan permanen Al-Quran, tanggal diturunkannya suatu surah tidak akan diperhitungkan. Sesungguhnya hikmah yang Allah Ta'ala telah tetapkan agar susunan tertentu ini sebagaimana adanya, sejalan dengan hikmah bahwa surah-surah ini disusun dalam bentuk buku. Bukti atas fakta bahwa susunan ini sebenarnya bukanlah suatu kebetulan, dan ini semata-mata telah terjadi demikian berdasarkan pada hikmah sejati dari Allah Ta'ala adalah ketika Anda membaca surah-surah ini, Anda bisa memahami bahwa hubungan yang terus berlangsung dari kata alif, lam, mim sampai ke bagian paling akhir dari Al-Quran. Ada hubungan antara ayat-ayat tersebut. Ada keterkaitan dalam setiap pokok bahasan ayat-ayat tersebut. Bahkan ketika Anda melihat ayat-ayat berikutnya, hubungan itu terus berlanjut hingga ayat-ayat berikutnya. Ada hubungan antara setiap surah. Jadi bagaimana bisa ini disebut sebagai kebetulan? Ini adalah sesuatu yang telah saya coba jelaskan berkali-kali.